Keesokan harinya, Beverly pun memanggil Bill, Eddie, Richie, Stanley, dan Ben untuk melihat kamar mandinya untuk memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Setelah masuk ke dalam kamar mandi, ternyata benar mereka semua melihat darah itu dan hal itu membuktikan bahwa Beverly tidak berhalusinasi. Setelah itu, mereka bekerja sama untuk membersihkan darah tersebut. Saat sedang bersih-bersih, Ben melihat Bill dan Beverly sedang berduaan. Di saat itu Beverly berpikir bahwa surat yang ia terima merupakan pemberian dari Bill. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, mereka berenam pergi untuk bermain. Dalam perjalanan itu, mereka saling menceritakan kejadian aneh yang menimpa masing-masing dari mereka. Di saat sedang bercerita, mereka melihat mobil Henry dan sebuah sepeda milik Mike di pinggir jalan. Mengetahui Mike sedang dibully, mereka pun datang untuk membantu Mike. Di saat sedang dihajar oleh Henry, Mike melihat badut di ujung sungai yang sedang memakan sebuah tangan buntung yang dilambaikan ke arahnya. Setelah itu, Bill dan tim datang menyelamatkan Mike dari Henry. Keesokan harinya, mereka kembali melihat selebaran pencarian orang yang lagi-lagi hilang entah kemana. Ben saat itu mengatakan bahwa dari sebuah penelitian yang ia lakukan, dari rentetan kejadian besar dalam 100 tahun terakhir, menyimpulkan bahwa kejadian ini terjadi setiap 27 tahun sekali. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun penasaran dan melanjutkan penelitian itu dan mencari tahu kebenaran akan legenda yang ada di kota Derry. Tim pun melakukan penelitian di kantor milik ayah Bill, dan mereka meneliti sebuah peta lama kota Derry milik Ben, yang dapat mengarahkan mereka ke sumur tua yang diduga merupakan sumber dari permasalahan itu. Saat sedang melihat peta lama kota Derry, tiba-tiba layar monitor yang mereka gunakan error dan perlahan menampilkan sebuah foto badut Pennywise, dan tiba-tiba... Ya, foto badut itu hilang dan malah muncul secara nyata di depan mereka. Namun beruntung, setelah Ben membuka pintu, badut itu langsung menghilang. Setelah itu Bill berencana pergi ke dalam rumah tua tempat di mana sumur itu berada, untuk menemukan adiknya yang hilang. Ia mengajak yang lainnya, namun mereka tidak ingin ikut dengan Bill karena takut. Akhirnya, Bill pergi seorang diri. Saat Bill ingin memasuki rumah tua itu, tiba-tiba yang lain datang dan melarang Bill untuk masuk. Namun karena tekad Bill sudah bulat, maka ia pun memberanikan diri pergi sendiri. Tetapi akhirnya, mereka mengundi siapa saja yang akan menemani Bill untuk masuk. Dan pada akhirnya, Richie dan Eddie harus ikut bersama Bill. Setelah mereka bertiga masuk dalam rumah itu, Richie menemukan selebaran yang ternyata adalah pengumuman bahwa dirinya menghilang. Hal itu sontak membuatnya syok. Pada saat Bill berusaha menenangkan Richie, tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas. Mereka pun naik dan memastikan asal suara tersebut. Pada saat sampai di lantai 2, mereka melihat Betty Ripson, siswi yang dinyatakan hilang beberapa waktu silam. Bill dan Richie mencoba masuk ke dalam ruangan tempat di mana terlihat Betty ada di sana. Namun Eddie tidak menyadari bahwa dirinya tertinggal. Di saat yang sama, pintu dari ruangan yang dimasuki Bill dan Richie tertutup, dan Eddie dihantui oleh zombie yang menyebabkannya terjatuh dan tangannya harus patah akibat hal itu. Saat Bill sedang sibuk membuka pintu, Richie pun teralihkan oleh suara yang memanggilnya dan mengikuti suara itu ke dalam sebuah ruangan. Setelah masuk ke dalam ruangan, pintu ruangan itu pun langsung tertutup dengan sendirinya, sehingga menyebabkan Bill dan Richie harus terpisah. Saat Richie sedang memeriksa sekitar, tiba-tiba badut itu keluar dari sebuah peti mati. Beruntung Bill sempat membuka pintu dan akhirnya Richie bisa lolos. Sedangkan Eddie kembali diganggu oleh badut yang keluar dari dalam lemari es, tepat di depan matanya. Di waktu yang sama, Bill dan Richie diberikan sebuah pilihan di mana terdapat 3 pintu yang harus mereka lewati salah satunya. Namun saat membuka salah satu pintu, terdapat mayat yang sudah tergantung di depan mata. Namun Bill meyakinkan Richie bahwa hal itu tidak nyata dan mereka pun berhasil melewatinya. Baik, sedikit saya jelaskan
bahwa hantu yang dibuat oleh badut itu tidak akan berpengaruh pada manusia ketika manusia itu tidak merasakan takut. Maka dari itu, Bill dan Richie berhasil melewati gangguan itu. Oke lanjut, ketika Bill dan Richie sampai di tempat Eddie, badut itu pun hendak menyerang Bill. Namun untungnya, Beverly dan yang lainnya sampai dan langsung menancapkan sebuah besi di kepala badut tersebut. Setelah itu, tanpa alasan yang pasti badut tersebut pergi meninggalkan mereka dan masuk ke dalam sebuah sumur yang ada di bawah rumah itu. Setelah kejadian menyeramkan itu, Eddie dijemput oleh ibunya, dan ibunya Eddie menyalahkan semua teman-temannya karena telah membuat tangan Eddie patah. Dari kejadian itu juga, tim yang telah dibuat untuk memecahkan misteri ini mulai terpecah belah. Ben, Mike, Richie, serta Stanley sepakat untuk tidak melanjutkannya dan pergi meninggalkan Bill dan Beverly begitu saja. Lalu kita akan diperlihatkan semua anggota tim yang sudah kembali melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Di scene lain, kelihatan Henry sedang menggunakan pistol ayahnya untuk berlatih menembak. Namun saat itu juga ayah Henry datang dan memarahinya, serta memberikan tembakan di dekat kaki Henry sehingga membuatnya takut. Henry yang sedang frustasi karena dimarahi oleh ayahnya, melihat sebuah balon merah yang terikat di sebuah kotak surat, dan ia pun menghampirinya. Setelah membuka isi kotak surat, ternyata di dalamnya terdapat sebuah pisau milik ayahnya yang sempat ia hilangkan beberapa waktu lalu. Setelah itu, Henry menghampiri ayahnya yang sedang tidur dan hendak menusuknya. Di saat itu, ia seperti dituntun oleh televisi yang ada di hadapannya yang menyuruhnya untuk segera membunuh ayahnya. Tak berselang lama, Henry pun menusuk ayahnya tepat di leher yang menyebabkan ayahnya tewas saat itu juga. Pindah di sini lain, Beverly yang hendak keluar rumah dihentikan oleh ayahnya. Pada saat itu, ayahnya menanyakan surat cinta yang ayahnya dapat dari celana dalam milik Beverly. Namun saat menanyakan hal itu, ayah Beverly malah ingin memperkosanya, tetapi Beverly melawannya dan hendak kabur dari sana. What did you say? I said no! Saat ayah Beverly sedang mencarinya di kamar mandi, Beverly pun menghantam kepala ayahnya dengan benda tumpul, sehingga menyebabkan ayahnya tewas di tempat itu. Namun setelah ayahnya tewas, badut Pennywise muncul dan menculik Beverly. Beberapa saat setelah itu, Bill mengunjungi Beverly. Namun di sana ia melihat ayah Beverly telah tewas dan menemukan petunjuk bahwa Beverly diculik oleh badut Pennywise. Setelah itu, Bill pun menghubungi semua temannya untuk mengabarkan bahwa Beverly telah diculik dan mengajak mereka berkumpul untuk menemukan Beverly. Setelah berkumpul, mereka pun kembali ke rumah tua itu untuk mencari keberadaan Beverly. Namun di sana juga terlihat Henry yang sedang mengawasi mereka. Bill dan teman-temannya pun masuk ke dalam sumur yang ada di rumah tua itu menggunakan tali tambang. Beverly? Di saat yang sama, Beverly pun tersadar di sebuah tempat pembuangan dan melihat ratusan manusia melayang di tempat itu. Di saat ingin pergi, Beverly pun dikagetkan dengan sebuah teater yang tiba-tiba terbuka, yang di dalamnya terdapat badut Pennywise. Badut itu pun menangkap Beverly dan membuat Beverly melayang dan tak sadarkan diri. Di sini lain, Bill dan teman-temannya sudah masuk ke dalam sumur. Namun saat giliran Mike yang ingin masuk ke dalam sumur, tiba-tiba Henry datang dan hendak membunuh Mike. Setelah melakukan duel, akhirnya Henry harus jatuh ke dalam sumur setelah didorong oleh Mike. Di tempat lain, Stanley baru menyadari bahwa dirinya terpisah dari rombongan. Menyadari hal itu, Bill dan yang lainnya langsung mencari Stanley. Setelah menemukan Stanley, terlihat kepala Stanley sedang dimakan oleh hantu. Namun beruntung hantu itu langsung pergi setelah Bill dan kawan-kawan datang. Setelah kejadian itu, Bill melihat bayangan adiknya dan langsung mengikutinya seorang diri. Menyadari Bill pergi sendirian, Richie dan yang lainnya bergegas menyusul Bill.
Sampai di tempat pembuangan, Bill melihat Beverly sudah melayang. Namun karena penasaran dengan bayangan adiknya, dia pun memutuskan untuk mencari adiknya terlebih dahulu sebelum menyelamatkan Beverly. I'll come back for you, Beth. Richie dan yang lainnya akhirnya sampai di tempat pembuangan, dan mereka melihat Beverly serta anak-anak lainnya yang dinyatakan hilang sedang melayang di tempat tersebut. Mereka pun menarik Beverly dan menyadarkannya dengan ciuman yang diberikan Ben kepada Beverly. Setelah sadar, Beverly pun menyadari bahwa surat yang ia temukan di dalam tas miliknya merupakan pemberian Ben. Setelah cukup lama mengejar Georgie, Bill akhirnya bertemu dengannya. Saat itu Georgie meminta Bill untuk membawanya pulang. Namun setelah memberikan beberapa pertanyaan, Bill menyadari bahwa wujud itu bukanlah Georgie sebenarnya. Lalu Bill malah menembak Georgie tepat di kepalanya. You're not Georgie. Setelah Georgie ditembak, jasadnya pun berubah menjadi badut Pennywise. Setelah itu, terjadi pertarungan antara mereka hingga membuat Bill tertangkap oleh badut. Badut itu pun memberikan tawaran kepada mereka untuk meninggalkan tempat itu dan ia hanya akan membawa Bill saja. Namun mereka menolak tawaran itu dan kembali bertarung melawan badut Pennywise. Losers Club, asshole! Setelah badut itu tersudut oleh perlawanan Bill dan teman-teman, badut itu pun kabur dan pergi melalui sumur yang ada di sana. Ketika badut itu telah pergi, jasad anak-anak yang melayang akhirnya berangsur turun, dan Bill hanya menemukan sweater milik adiknya yang tertinggal di sana. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, mereka berkumpul di suatu tempat. Di saat itu Beverly menceritakan mimpinya. Di dalam mimpi itu, ia melihat bahwa badut tersebut akan kembali setelah mereka telah dewasa, dan akan kembali menghantui mereka satu persatu. Setelah mendengar cerita itu, mereka pun berjanji untuk kembali membasmi badut tersebut ketika badut itu kembali di kehidupan mereka. Janji itu mereka ikat dengan darah dari semua tim yang tergabung dalam kelompok mereka. Setelah selesai melakukan janji itu, mereka pun berpisah, dan Ben harus merelakan Beverly berdua dengan Bill. Dan film pun berakhir. Oke baik, pesan yang bisa kita ambil dari film ini, yaitu ketika kita bersama-sama, maka kita lebih dari satu. Jangan lupa subscribe, like, and share konten saya, supaya saya cepat bisa dapat AdSense untuk mengganti kopi dan rokok ketengan saya yang sudah habis akibat mengedit video ini. Terima kasih, sampai jumpa.